Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita sebuah film yang membuat gua tidak bisa berpaling di setiap menitnya. Yang mana film ini akan memperlihatkan kisah pertemuan sejoli yang sama-sama mengidap OCD. OCD adalah Obsessive Compulsive Disorder, yaitu orang dengan gangguan mental yang ditandai dengan pikiran dan dorongan yang berulang-ulang dan perilaku kompulsif. Sebagai contoh, orang-orang dengan OCD biasanya sangat terganggu dengan hal-hal sepele, seperti ketidaksimetrisan, parno akan ketidakbersihan, sulit berhubungan dengan orang lain, dan masih banyak contoh lainnya. Dengan segala macam tantangan dalam diri mereka pribadi, situasi pun mengharuskan mereka saling mengenal dan saling menyukai satu sama lain. Sehingga kisah kali ini akan berfokus pada kisah mereka. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia I Weirdo 2020.每个人都可以随时出现在超市，我只有在15号才可以。我只是一名 OCD 患者。Di awal cerita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengikuti tes untuk mengetahui apakah ia mengidap OCD. 可是我看到这些图片就浑身不对。 Ia pun terbangun setiap pagi pukul 7.30 dan ia pun langsung berberes tempat tidurnya. Namun, yang menjadi masalah ia melakukan itu harus dengan sangat rapi dan sangat-sangat simetris. Karena kalau tidak, maka ia akan sangat terganggu dengan hal tersebut. Sebelum kita lanjut, gua akan memperkenalkan pria ini. Dia bernama Pocing. Kita panggil saja dia sebagai Cing. Di setiap hari Minggu, ia akan menyiapkan makanan untuk seminggu penuh, serta sangat akan menghindari untuk makan di luar. Setelah itu, ia pun akan langsung melanjutkan aktivitas yang paling penting dalam hidupnya, yaitu, ya benar, bebersih. Karena ia adalah pasien OCD dengan gejala misofobia. Setiap ke tempat baru, ia pun harus selalu mencuci tangannya dengan sangat bersih. Aktivitas bebersih dan mencuci tangan itu bukan hanya sekali sehari ia lakukan, sehingga lambat laun gejala sepele ini pun akan menjadi sangat serius, seperti menyebabkan luka di tangannya dan menyusahkan dirinya sendiri. Maka dari itu, dokter akan memberikannya sebuah resep, serta ia juga harus rutin konseling karena sebenarnya penyakit ini juga bisa disembuhkan. 很显然，我还没找到开关。这就是我的生活，不知道什么时候我才能像正常人。如果真的有这么一天的话，我很好奇那会是什么样的生活。不然大部分的时间都过着。 Hari ini adalah tanggal 15, yang mana ini adalah hari di mana dia akan menghabiskan waktu seharian di luar untuk menyelesaikan pekerjaannya, seperti membayar segala jenis tagihan serta konseling ke dokternya. Setelah seharian menyelesaikan pekerjaan aktivitas di luar, ia pun pulang menggunakan kereta. Namun, di dalam kereta itu ia melihat seorang wanita yang mengenakan jas hujan sama sepertinya, sehingga hal itu pun membuat ia sangat penasaran. Sebenarnya Cing bukan mengikuti si wanita itu, karena faktanya itu adalah jalan yang sama dengan tujuannya, yaitu ke sebuah minimarket. Oleh karena itu membuat ia semakin penasaran. Ia pun terus mengamati si wanita itu, sampai suatu ketika ia menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ternyata ia mencuri sebatang coklat, dan ia pun sadar bahwa Cing melihatnya dan mengawasinya. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mendatangi Cing dan dengan belak-belakan menegur Cing. 干嘛一直跟踪我？买东西啊！ 警告你，不要再跟踪我。喂。 Setelah itu Cing berencana langsung pulang, namun si wanita itu ternyata menunggunya. Dia meminta agar Cing tidak melaporkannya dan memberikan Cing sebotol cairan pembersih sebagai sogokan, dan setelah itu ia pun langsung pergi.
扯平。那天晚上我失眠了，整个晚上我一直想着那个偷东西的女生。 Pada malam harinya ternyata Ching jadi susah tidur karena selalu teringat si wanita itu. Sehingga untuk pertama kalinya ia pun melanggar SOP-nya. Dia memutuskan untuk keluar lagi dan mencari si wanita itu. Namun ia pun tidak menemukannya. 诅咒降临。喂，你要来这里干嘛？ Ternyata wanita itu sudah menunggunya di luar. Dan sekali lagi dia menuduh Ching sedang mencari-carinya. Walau Ching membantah hal tersebut. Ching juga bertanya mengapa ia di sana. Tanpa basa-basi ia pun mengajak Ching langsung melakukan sesuatu. Yang ternyata 你又来干什么？你现在有事吗？啊？走。 Ternyata ia mengajak Ching untuk mencuri coklat lagi. Ia sudah tahu blind spot dari minimarket itu, sehingga ia sangat percaya bahwa ia tidak akan ketahuan. Namun yang terjadi adalah 没有买东西走这边。 Walau cukup mendebarkan, tampaknya mereka sangat senang melakukan ini. Namun ternyata si wanita itu mencuri coklat bukan karena ingin, tapi ia suka dengan experience itu. 那我不偷就会。会觉得一整天有事情没有做完。对，你懂我。 Ching juga menyampaikan bahwa ia mengalami hal yang sama dengannya, walau hanya dengan gejala mencuci tangan. Hal ini pun membuat Ching senang telah menemukan teman penjelajah baru. Walau ekspresi si wanita itu agak gimana ketika Ching mengatakan 我就知道吧。把家里打扫得更干净，对，因为我也是这样啊。我们是同路人喽。谁跟你同路人啊？ Suara alarm wanita itu pun berbunyi, menandakan ia harus segera pulang karena ia akan alergi jika ia berada di luar lebih dari 3 jam. 这给你。啊？我不喜欢吃巧克力，我只喜欢偷而已。很吃啊。 Wanita itu pun masih percaya jika Ching tadi mencarinya. Maka dari itu ia pun meminta nomor Ching agar bisa saling berhubungan. Ternyata nama wanita itu adalah Chen Ching. Maka kita sebut dia sebagai Chen. 哦，同路人，不要太想我。我就是这样认识了陈静。你 Setelah malam harinya, Ching ingin menghubungi Chen, walau hanya sekedar ingin mengucapkan salam. Akan tetapi, dia bukanlah tipe pria yang agresif, sehingga membuat ia berpikir berulang-ulang kali untuk ngechat Chen. Sampai pada akhirnya, ia pun membatalkan niatnya. Pada saat itu, Chen pun menghubunginya terlebih dahulu dan mengajak Ching minggu depan untuk menjelajah ke tempat yang baru lagi dan langsung memberi alamat yang akan mereka tuju. Seminggu telah berlalu, Ching pun langsung menuju tempat di waktu yang telah ditentukan Chen. Ternyata tempat yang diberikan Chen adalah sebuah tempat kursus melukis. Namun Ching tidak melihat keberadaan Chen di sana. Sampai pada akhirnya ia pun keluar dengan keadaan seperti ini. Ternyata Chen di sana sedang bekerja sebagai objek untuk dilukis oleh para murid di sana. Tampaknya pengalaman hari ini membuat Ching sedikit terkejut. Namun Chen mengatakan ini hanyalah pekerjaan seperti orang-orang yang juga bekerja di swalayan. 就像超商店员一样。超商店员又不用脱衣服。 Respon Ching itu pun membuat Chen sadar bahwa Ching cemburu dan tidak rela karena ia sudah mulai menyukai Chen walau ia masih menyangkal hal tersebut. 干嘛为这种事吃醋？谁说我在吃醋的？ 是吗？ Chen pun secara belak-belakan mengakui bahwa ia suka kepada Ching dan menyuruh Ching agar tegas jika suka samanya bilang suka. Namun Chen akan memberi dia waktu untuk berpikir sampai malam nanti pukul 12 pas. Ching harus mengabarinya untuk menggunakan emoji wajah senyum jika suka kepadanya. Namun jika tidak, ia bisa mengirim pesan dengan emoji wajah menangis. 那换我问你，你是特地到卖场找我的吗？对啊，不然我干嘛加你好友？还约你来画室？
在告白吗？女生告白犯法。你画那什么叫我看一下？不要，我画很丑。等你呀。这神经病，害我心脏跳得很快。 Walau Ching suka, tapi ia juga masih sangat ragu. Akan tetapi ia juga penasaran terhadap Chen. Walau ia terlihat seperti wanita psikopat, namun ia juga penasaran akan apa pengalaman yang akan terjadi jika mereka lewati bersama ke depannya. Sehingga Ching memutuskan untuk mengirim emoji senyuman. Maka dari itu, ini adalah hari pertama mereka jadian. Namun, Ching masih kepikiran tentang pekerjaan Chen, sehingga ia meminta agar Chen tidak melakukan itu lagi. Serta ia juga akan mencari cara agar Chen bisa mencari uang dengan cara lain. 那就一言为定啦。就这样，我们交往了。那你下周三想不想再去一个地方？我有种不祥的预感。 Seminggu telah berlalu, Ching pun pergi menuju alamat Chen berikan, yang ternyata alamat itu menuju ke sebuah rumah yang cukup besar. 嗨，嗨，这里是我家。有点浪费钱了吧？所以你真的不去了？对啊，靠，我好像太冲动了。养我没那么贵，而且我自己还有一些存款。这工作好像很难哦。 很难啊，除了要偷功课给别人看，还要盯着4个小时不能动。幸好你现在不用再去了。你做什么了？ Kali ini giliran Ching memperkenalkan pekerjaannya, yang ternyata di sana ada sebuah buku yang diterjemahkan oleh Ching, yang mana dia adalah seorang penerjemah di tempat penerbitan buku. Hal itu pun membuat Chen kagum karena Ching dapat menghasilkan banyak uang dari pekerjaan itu. Akan tetapi, sebenarnya Ching dapat menghasilkan lebih banyak uang lagi jika ia bisa mengetik dengan cepat. Namun, itulah kendalanya karena Ching mengetik seperti ini. 到底是有多慢啊？真的很慢。 来示范一下，罪恶之城翻译陈柏青。哎，你到底做什么毛病啊？不知道啊。 Secara tak terduga, ternyata Chen punya satu penghargaan saat ia masih kecil, yaitu juara pertama mengetik audio Mandarin. Maka dari itu, ini akan menjadi solusi bagi mereka berdua, di mana Ching bertugas menerjemahkan, serta Chen akan mengetik terjemahan Ching. 好像不错哦，这样子你就真的不用去画室了。你脑筋动得蛮快的嘛。想不想拍一张照纪念一下？男朋友。 每个礼拜三，我都会和陈静外出。 Mulai dari sini, Ching semakin sering melanggar SOP-nya demi sering bertemu dengan Chen. Mereka pun sesekali membuat sebuah tantangan untuk mereka agar hidup mereka lebih beradrenalin lagi. Dan kali ini tantangan yang mereka dapatkan adalah makan makanan di pinggir jalan. Sehingga yang terjadi adalah 2碗阳春面。来2碗阳春面。 Melihat itu, aduh, gua sebagai orang normal aja merasa itu sangat menggelikan. Dan kali ini mereka ingin membuat tantangan baru lagi, yaitu memungut sampah. Ya, tampaknya tantangan kali ini tidak terlalu buruk, namun... Oh, ini kuning pekat guys. Gila, kuning pekat. 手做环保。 Semakin kesini semakin sering mereka bertemu dan melakukan aktivitas di luar demi berkencan, sehingga membuat Chen terkena alergi. Melihat itu, Ching pun mendapat sebuah ide yang sangat bagus agar mereka tidak saling mencari alasan untuk bertemu. 什么愿望了？如果我们住在一起，你认真？嗯。哎，嗨，哇，right，
比细菌大挑战还要更困难的事情。 Walau awalnya Ching merasa ini akan menjadi lebih sulit lagi karena dua orang dengan menderita OCD tinggal bersama. Namun setelah mereka menjalani ternyata tidak seburuk itu. Malahan mereka lebih menikmati aktivitas-aktivitas yang mereka lalui. Walau aktivitas yang sama terus-menerus, namun karena dengan orang yang disayangi, maka semua akan terasa lebih indah lagi. 还那么早？那我们接下来要干嘛？ 当然是37号陈柏清，38号陈静。在西方国家，亲吻常常是一种打招呼的方式。 Kali ini mereka sedang bekerja sama, yang mana buku yang akan diterjemahkan kali ini adalah sebuah buku yang membahas tentang CIUMAN, yang mana aktivitas ini memiliki sangat banyak manfaat seperti relaksasi diri dan sebagainya. Maka dari itu semakin lama membahas dan mendengarkan tentang CIUMAN ini membuat mereka semakin terlarut di dalamnya, sehingga yang terjadi adalah 更有助于身体健康。我们是不是应该？好像是。我觉得好脏哦。 Walau sudah terlarut terlalu dalam, rasa itu pun terkalahkan oleh OCD yang mereka miliki. Sebelum mereka tidur, Chen pun menceritakan bahwa ia dahulu pernah punya keinginan untuk bundir karena terlalu lelah dengan OCD yang ia alami. Karena ia merasa hidupnya tidak adil dan sangat ingin menjadi seperti orang normal lainnya yang bisa menjalani hidup mereka dengan sesuka mereka. Namun berbeda dengan Ching, ia tidak terlalu memikirkan hal itu karena itu tidak akan bisa dirubah dan tidak akan merubah apapun. Bahkan saat ini, Ching juga sangat bersyukur ia memiliki OCD. Karena itu, dia bisa bertemu dan dekat dengan Chen. 我从来没有想过，原来世界上真的有个人可以这样陪我。如果可以一直维持这样也很好。我们可以一直维持这样，不要改变吗？ 为什么不行？ Mendengar jawaban Ching, Chen pun ingin membuat sebuah perjanjian dengan Ching, yaitu mereka harus berjanji tidak akan ada yang berubah di antara mereka di kemudian hari, walau apapun yang terjadi. Dan jika ada yang berubah, maka mereka akan dikutuk dengan mengucapkan kalimat yang sama terus-menerus tanpa henti. 好啊，先给我再说。 Keesokan paginya, Ching pun terbangun dan melihat ada seekor burung merpati di pagar rumahnya. Entah mengapa, melihat itu membuat ia sangat penasaran, sehingga ia pun keluar dan ingin menggapai merpati itu. Merpati itu pun terbang bebas di udara. Entah apa yang dirasakan Ching pada saat itu, tapi ia tampaknya terlihat begitu terpukau melihat kebebasan itu. Ia juga menyentuh rerumputan di sana untuk pertama kalinya tanpa sarung tangan. Dan yang ternyata, ia menyadari ia telah kehilangan OCD-nya. 我原本以为陈静会替我高兴，这样呢？ 没感觉。 Mengetahui itu, Chen pun memastikan apakah benar OCD Ching telah menghilang dengan berbagai cara. Namun semua cara itu tidak membuat Ching terpengaruh dan gelisah. Namun perubahan itu bukanlah sebuah kabar baik bagi Chen, karena ia sangat takut akan perubahan itu yang akan membuat hubungan di antara mereka berubah juga. 消失。Maka dari itu, Chen pun mengajak Ching memeriksa diri ke dokter mereka. Namun seperti kebanyakan dokter atau hampir semua dokter pasti senang dengan kesembuhan. Namun Chen tidak menginginkan itu. Ia pun ingin meminta dokter mengembalikan OCD si Ching. Yang sudah pasti, hal itu tidak bisa dilakukan si dokter. 小姐，我只是医生，不要说剥夺了，你们治疗 OCD 都有问题了。那现在怎么办？换一家，这就烂爆。挂号，等待。
进诊间被医生打枪，曾经生气，再挂号，再等待，再进诊间，再被医生打枪，曾经再生气。 Tidak berhenti di situ saja, Chen pun terus membawa Ching ke para pemuka agama, paranormal, dan bahkan ahli Feng Shui. Namun, sudah pasti semua itu tidak ada gunanya. 来，这个可以等，这样子都不会来。到客厅坐5分钟再洗澡。 Saking ingin mengembalikan OCD Ching pun ingin membuat 1000 origami burung kertas. Karena itu adalah sebuah kepercayaan jika bisa melakukan itu, maka apapun keinginan mereka akan dikabulkan. Melihat hal itu mustahil akan terjadi, maka Ching pun menenangkan Chen dan meyakinkannya bahwa ia tidak akan pernah berubah, walau apapun yang akan terjadi nantinya. 可是就算我没有变好，我们还是可以跟以前一样啊。真的吗？ 如果我改变的话，我就会一直说一切都不会改变的，永远停不下来。 Hari pun berjalan seperti biasanya, namun Ching masih saja teralihkan dengan seekor burung merpati di luar sana. Melihat itu, Chen pun menyadari bahwa hasrat Ching yang sangat ingin keluar jadi terkurung di tempat itu hanya karena ingin menepati janjinya. 为了要遵守承诺，我竟被关在这个小小的屋子里。 Ia juga tidak bisa egois, maka dari itu ia pun mempersilahkan Ching untuk berbelanja sendiri, yang mana hal ini pun dilakukan agar Ching bisa me time di luar sana sendirian. Dan hal simple seperti ini pun tampaknya membuat Ching sangat-sangat bahagia. 马上回来，外面很脏。原本以为这样可以满足他出门的欲望，但我错了。 Ketika kebebasan itu ia dapatkan, Ching pun semakin berani mencoba hal-hal yang sebelumnya ia tidak pernah lakukan, seperti memegang pegangan di kereta dan duduk di kursi penumpang. Dan ia pun sangat senang karena tidak terjadi apa-apa, karena semua yang ia takutkan selama ini tidak akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. 接着变成2周一次。 Awalnya semua baik-baik saja, ketika belanja sebulan sekali menjadi 3 minggu sekali, jadi 2 minggu sekali, jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali, sampai pada akhirnya Ching ingin keluar setiap hari dengan mencari-cari bahan makanan yang kurang di persediaan 其 mereka. 实我并不在乎他出门，嘿，有件事我想跟你讨论一下。 Hal yang ditakutkan Chen pun akhirnya terjadi. Dan kali ini Ching ingin bekerja di kantor karena sebelumnya ia ditawari bos mereka untuk bekerja di kantor sebagai tim editor yang memimpin penulisan dan penerjemah lainnya. Sehingga Ching pun menanyakan pendapat Chen karena dengan begini bos mereka akan membayarnya dengan lebih tinggi lagi dan banyak tunjangan yang akan diberikan oleh perusahaan itu. 自己的工作你自己决定吧。你不反对哦？你都已经想好了，还问我干嘛？ 你在生气哦？没有啊。那你觉得怎么样？ 虽然我心里不赞成他去上班，但我知道他说的一点也没错。反正这一天迟早都会来的。啊，有什么时候打电话回来？我怕你被欺负嘛。好了，出门了。嗯。各位，这是新同事，叫做陈柏 Keesokan harinya Ching pun pergi bekerja. Ia pun diperkenalkan bos mereka ke semua karyawan di sana. Setelah perkenalan itu, si bos pun menunjuk seorang wanita untuk menemaninya dan membimbing Ching selama 3 hari dalam mengenal kantor mereka. Sampai saat dimana Ching ingin menggunakan mesin fotokopi. Dan karena dia yang tidak mengerti cara menggunakan mesin itu, si wanita itu pun datang menawarkan bantuan. Melihat itu, iman Ching pun tampaknya sedikit tergoyah. 好了，别忘了，我进一下书。哦，好。你好，我叫陈柏清。 Sepulangnya ke rumah, Chen mengira Ching tidak akan betah di kantor dan akan banyak yang membulinya. Namun dugaannya sangat-sangat salah, karena Ching mengatakan bahwa semua orang di sana sangat baik kepadanya dan membimbingnya dengan benar. Hal itu pun bukanlah kabar yang ingin Chen dengar, karena dengan begitu membuat ia semakin khawatir dengan hubungan mereka.
才第一天哎。也是啊。老板，喂。老板，你说，工作比较重要。 Ching pun menjalankan pekerjaannya setiap hari. Begitu juga dengan Chen yang menjalankan pekerjaannya layaknya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Aktivitas itu pun membuat dia merasa ia kembali ke situasi di mana ia masih sendirian seperti dahulu kala. Semua pikiran itu pun membuat Chen jadi sulit tidur, sehingga ia pun harus pergi ke dokter dan meminta resep yang lebih tinggi lagi agar dia bisa tidur dengan nyenyak. 好，谢谢。对了，你男朋友还好吗？ 那他算很好。他开始变得不爱干净，在外面的时间比在家多。你们舒展还好吗？还好啊。现明显人传人血有关。你先睡咯，明天还要跟好几个厂商开会。 Sejauh ini perubahan ini pun masih bisa dimaklumi Chen atas dasar cinta. Sampai keesokan harinya, Ching menghilang selama 10 jam setelah ia selesai bekerja. Chen pun menunggunya sampai pukul 3.47 pagi. Yang ternyata, Ching baru saja pulang dengan keadaan mabuk berat. Dan Chen pun harus mengurusnya pada saat itu juga. 慢一点，慢一点，慢一点。这样。不要吐哦。Setelah melihat pesan itu, keesokan paginya Chen pun bersikap seperti biasa. Ia pun menanyakan mengapa Ching pulang sangat larut dan tidak mengabarinya. Ching pun mengatakan bahwa ada perayaan di kantornya setelah launching produk buku mereka. Dan setelah itu, orang kantor mereka pun masih mengajaknya untuk lanjut minum setelah acara itu. Maka dari itu, ia pun lama pulang dan tidak bisa mengangkat telepon Chen karena ia yang terlalu mabuk. 你庆功庆了10个小时。 我也是临时被拉去。 Sebenarnya di sini Chen sangat ingin menanyakan tentang chat wanita itu. Namun jika ia bertanya sekarang, itu akan membuat Ching lebih berhati-hati lagi. Maka dari itu, ia pun menyimpannya terlebih dahulu. 对不起。你以后不要再喝那么醉了。我准备出门了，那你今天回来吃饭吗？ 晚点跟你说吧，还要拜访几个客户，拜拜。拜拜。 Setelah pergi bekerja, Chen pun masih penasaran dan ingin memata-matai Ching ke kantornya. Setelah sampai di sana, ia pun ragu untuk masuk ke dalam. Maka dari itu, ia pun menunggu di luar. Setelah lama menunggu sampai alerginya pun kumat lagi, pada akhirnya karyawan di sana pun sudah pulang dan Chen melihat Ching bersama seorang wanita. Chen pun terus mengikutinya sampai saat Ching makan berdua di sebuah rumah makan. Namun sejauh ini masih terlihat biasa-biasa saja sampai pada akhirnya. Melihat itu tampaknya Chen sangat kecewa sehingga ia pun menunggu Ching di rumah dan langsung menanyakan tentang wanita itu. 怎么了吗？那个女的是谁？你在说什么？ Walau awalnya Ching berdalih, namun Chen mengatakan bahwa ia melihat semuanya dari mereka makan sampai mereka ciuman perpisahan. Sehingga ini menjadi perdebatan panas dan menjadi pertengkaran di antara mereka. 就是同事啊。同事会半夜传讯给你，同事会请你。你说话啊！你为什么要这样对我？你还不懂吗？从 OCD 消失那天开始，这一切就变了。你为什么不是看你自己 OCD 怎么变好？我只是不希望我们的关系变了，就这么简单而已。你答应过我说你不会变。可是我就是变正常了嘛，做正常的交往对象。我说过，这不是我可以选择的。你在说谁不正常？我不是这个意思。我心你在说我不正常啊！说我啊！打够了没啊？说到你了！
Dari pertengkaran itu, Chen pun memilih untuk pergi dan kembali ke rumahnya yang terlihat sangat berantakan dan berdebu. Ia pun langsung membersihkan semuanya seakan-akan tidak terjadi apa-apa pun. Namun, sampai pada akhirnya pecahlah tangis dan kesedihan Chen.我花了3天才把家里打扫干净，再怎么弄也不会恢复原状。 Ia pun kembali ke pekerjaan lamanya dengan kekosongan hati tanpa ada Qing lagi di sampingnya. Ia pun kembali ke dokter dan diberikan dosis obat yang lebih tinggi lagi untuk membantunya tertidur. Setelah pulang dari rumah sakit, ia pun kembali dengan aktivitas sebelumnya dengan berbelanja. Namun kali ini, ia sudah sangat tidak tertarik dengan mencuri coklat itu. Yang sebelumnya hal itu sangat-sangat ia sukai. Sampai ketika, pada saat itu ia tidak sengaja bertemu dengan Qing dengan pacar barunya. Sehingga, disinilah letak sakit hati yang terdalam ketika seseorang sudah tidak dianggap lagi oleh orang yang pernah menyayanginya dan saling sayang dengan kita sebelumnya. 你认识那个女的吗？她为什么一直看着我们呢？不认识哎。Mengingat semua rasa sakit itu, Chen pun meminum obatnya agar bisa tertidur dengan lelap. Namun di sisi lain, yang terjadi kepada Qing adalah 你认识那个女的吗？不认识哎。一切都会改变的，会改变的，一切都会改变的，一切都会改变的，会改变的，一切都会改变的，一切都会改变的，都会改变的。 Chen pun terlihat sangat tenggelam jauh menuju dasar ketidaksadarannya di tempat tidur itu. Dan berakhir sudah film kali ini. Ya, mungkin kalau film kali ini diakhiri seperti ini, mungkin ending yang sedih ini bisa menjadi sebuah kesimpulan. Namun faktanya ending film ini bukanlah di sini, karena plot twistnya ada di sini. Ternyata Chen terbangun di pagi hari dengan Qing yang ada di sampingnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan semua kejadian sebelumnya hanyalah mimpi Chen semata. Setelah terbangun, ia pun ingin membuka jendela. Namun di sana ada seekor cicak yang sangat membuat dia terganggu. Maka dari itu, ia pun ingin mengusir cicak itu. Dan ternyata ia bisa keluar tanpa persiapan APD-nya, yang mana hal ini menandakan OCD-nya telah menghilang. Dan dari situ, ia juga dapat membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya, yaitu kejadian yang sama persis seperti apa yang ia alami sebelumnya. Namun, kali ini ialah pelakunya. 难道你不想变好了吗？一切都不会改变的，这个鸡肉要买鸡腿肉。但我不会因此满足。上班。 他说我当翻译很久啊，基于尊重，他一定会让我去公司上班。拜拜。拜拜。宿长还好吗？还好。需要帮忙吗？那个男的是谁？我会把一切怪罪到 OCD 身上。你不知道我根本就不想要 OCD 吗？可是我就是变正常了。你说谁不正常？那男的为什么一直看我们啊？ 不认识。都会改变的。来，打勾勾。怕你。一切都不会改变的。一切都不会改变的。一切都不会改变的。一切都不会改变的。 我
在外面做什么啊？爱的时候，所有对方的缺点都是优点；不爱的时候，那些缺点都将成为致命伤。该结束了吗？在我做这一切伤害他之前。Sebuah ending yang sangat-sangat menggantung. Pertama-tama gua masih heran apakah itu hanyalah mimpi belaka atau ada sebuah keajaiban sehingga Chen bisa kembali ke masa lalu dan mendapatkan sebuah kesempatan untuk menyakiti Ching. Dan yang terakhir, apakah akhir dari hubungan mereka? Menurut kalian gimana guys? Gua secara pribadi bingung dengan film ini, tapi film ini punya beberapa pilihan untuk mengakhirinya. Jadi tergantung bagi para penonton untuk memilih dan mau berhenti di ending yang mana. Kalau teman-teman pilih yang mana endingnya, coba utarakan di kolom komentar pendapat kalian guys. Oke, sekian video kali ini. Gua sangat berterima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir cerita. Dan gua juga berterima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Jack Alur Cerita. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi gua ucapkan thank you and see you.